Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah ikhtara lana al-islam dina wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ittakhadha al-haqqa khalila. Allahumma salli wa sallim ala habibil huda Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Semoga di hari Jumat yang penuh barakah ini kita semua senantiasa berada dalam curahan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Melalui kesempatan ini khatib sampaikan pesan dan wasiat kepada kita semua agar kita tingkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Utsman bin Hasan Al-Khawbawi dalam salah satu kitabnya meriwayatkan kisah tentang dialognya antara langit dan bumi. Satu sama lain saling merasa unggul. Pada akhirnya bumi berkata kepada langit, wahai langit, ketahuilah, di atasku itu ada seorang pemimpin para rasul, penutup para nabi. Dia adalah kekasih Allah Ta'ala. Di ataskulah berlaku syariat-syariat Allah dan sunnah-sunnah nabinya. Saat itu langit terdiam mengakui kekalahannya. Lalu langit memohon kepada Allah agar Allah mengizinkan kekasihnya Muhammad untuk menginjakkan kakinya sebentar saja ke langit, dan permohonan langit ini dikabulkan oleh Allah. Lalu Allah memerintahkan Jibril dan Mikail berangkat ke surga untuk mengambil kendaraan burak yang terbaik. Sesampainya di surga, Jibril dan Mikail melihat 40.000 burak sedang memakan rumput-rumput di surga. Hanya ada satu burung yang selalu bersedih dan tidak ikut bersenang-senang. Lalu Jibril pun bertanya, wahai burung, mengapa engkau tidak ikut bersenang-senang? Apa kata burung tersebut? Wahai Jibril, bagaimana mungkin aku dapat bersenang-senang? Sebab selama 40.000 tahun aku telah merindukan sosok seseorang yang bernama Muhammad itu. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia yang sangat istimewa dan luar biasa. Karena itulah beliau dijaga dan dilindungi oleh paman-pamannya. Beliau dijaga dan dilindungi oleh para sahabat-sahabatnya. Berjuta-juta anak panah, tombak dan pedang datang ingin membinasakan beliau. Para sahabat-sahabatnya berlomba-lomba meliuk-liuk bagaikan burung elang untuk melindungi Rasulullah, nyawa mereka sebagai taruhannya. Perang Uhud tahun ketiga Hijriyah, bagaimana ketika topi baja perang Rasulullah pecah karena ditebas oleh Ibnu Qam'iyah, sehingga gigi seri beliau patah dan beliau pun jatuh pingsan. Orang mengira bahwa Rasulullah telah wafat dalam perang Uhud itu. Tapi ketika Rasulullah sadar, ada dua rantai topi perang yang menempel di pipi kanan beliau, dan ini harus dikeluarkan. Untuk mengeluarkannya haruslah melalui benda yang tajam. Namun saat itu tak ada satupun sahabat berani menghunuskan ujung pedang mereka.
di depan wajah Rasulullah karena takzimnya mereka kepada Rasulullah. Sehingga datanglah seorang sahabat, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, "Ya Rasulullah, izinkan aku mengeluarkan dua keping rantai baja yang menempel di pipimu, wahai Rasulullah." Dan diizinkan Rasulullah. Lalu ia menyatukan pipinya dengan pipi Rasulullah. Dia pun mengambil dua potongan rantai itu dengan giginya. Ia gigit pelan-pelan sampai dua giginya patah. Apa kata Rasulullah? "Man sarrahu." Kata Rasulullah, "Inna likulli ummatin aminan wa aminu hadhil ummati Abu Ubaidah bin Al-Jarrah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya bagi tiap-tiap umat itu memiliki orang kepercayaan, dan orang kepercayaan mewakili seluruh umatku. Dia adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Saat itu keluarlah darah yang hitam dari pipi Rasulullah, dan darah ini harus dibersihkan agar tidak infeksi. Datanglah sahabat Malik bin Sinan, "Ya Rasulullah, izinkan aku menghisap darah itu ya Rasulullah." Dan diizinkan oleh Rasulullah. Lalu ia menyedot darah tersebut sehingga memenuhi mulutnya. Lalu kata Rasulullah, "Mujah, tumpahkan." Kata Rasulullah, "Tidak." Dia tidak mau menumpahkan darah yang ada memenuhi mulutnya karena takzimnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia menelannya dan ia pun kembali bertempur hingga mati syahid. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Hari itu adalah hari yang bersejarah. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan hari Uhud itu adalah milik Thalhah bin Ubaidillah. Karena begitu lincahnya ia ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang bagaikan burung elang meliuk-liuk untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya urat nadinya putus, berkucuran darah, dan ia tak mampu lagi meneruskan pertempuran. Ia pun jatuh di depan Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengira dia telah wafat saat itu, tapi tiba-tiba dia sadar kembali dalam keadaan lemas. Dia kembali bertempur melindungi kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat At-Tirmizi? "Man sarrahu ay yanzura ila syahidin ala wajhil ardi falyanzur ila Thalhah bin Ubaidillah." Siapa yang ingin melihat orang yang syahid tapi dia masih hidup di dunia ini, lihatlah Thalhah bin Ubaidillah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tahun ke-6 Hijriah, ketika baginda Rasulullah membawa 1.400 sahabat untuk melaksanakan ibadah umroh di bulan Zulkaidah. Saat itu Rasulullah dan para sahabat tidak diizinkan untuk masuk ke kota Makkah melaksanakan umroh. Terdengar berita bahwa Utsman bin Affan mati dibunuh. Lalu saat itu sahabat memberikan tangan mereka untuk sumpah setia berbaiat kepada Rasulullah, akan siap melindungi Rasulullah, membela Islam, memerangi kemusyrikan sampai akhir hayat mereka. Dan sumpah setia mereka ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan melalui surah Al-Fat ayat 18, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah." Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang beriman yang mereka telah berbaiat kepada engkau di bawah pohon, yaitu pohon Samurah. Para ulama mengatakan ketika Allah ridha kepada mereka, seluruh sahabat-sahabat itu wajah mereka menjadi terang dan putih karena ridhonya Allah. Setelah itu turunlah surah Al-Fat. Rasulullah tersenyum ketika surah ini turun, sebab setelah itu akan terjadi penaklukan Khaybar, penaklukan Taif, penaklukan kota Makkah. Begitulah para sahabat melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang dibawa oleh Rasulullah itu
adalah sesuatu yang sangat bernilai dan berharga, melebihi dari apa yang ada di alam semesta ini, melebihi dari nyawa dan harta serta diri mereka sendiri, yaitu iman dan Islam. Yang dengan iman dan Islam itulah sehingga Allah menjadi ridha kepada kita kaum muslimin dan mukminin. Sehingga dengan sebab kita beriman dan berislamlah seluruh penyembelihan kita menjadi halal dan tidak menjadi bangkai. Dengan sebab iman dan Islamlah seorang suami menggauli istrinya menjadi halal dan melahirkan anak-anak yang fitrah. Belum lagi yang lainnya, yang semuanya itu tidak bisa kita bayar dengan seluruh jabatan, kekuasaan, harta benda yang kita miliki. Rasulullah adalah sosok manusia yang sangat berkelas. Apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah adalah sesuatu yang sangat bernilai, yaitu berupa sunnah-sunnahnya, yang apabila satu sunnah Rasulullah saja ditebus dengan kekayaan memenuhi bumi ini, maka masih berharga satu sunnah Rasulullah itu. Rakaatul fajri khairun min dunya wa fiha. Rasulullah bersabda dalam hadis sahihnya, 2 rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maksudnya semua apa yang ada di dunia ini berupa kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini pasti akan berakhir dan akan kita tinggalkan. Tapi sunnah Rasulullah itu akan kita bawa nanti sampai kita berjumpa di hadapan Allah. Disinilah letak nilai dan kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat berkelas sekali sunnah-sunnah Rasulullah itu. Bahkan Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang lain yang mafhumnya adalah, apabila kalian mendengar suara azan, lalu setelah itu kalian membaca doa azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, seperti yang kita ketahui, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, layaklah ia akan mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Lalu setelah itu dia berwuduk dan memperbaiki wuduknya, kharajat khatayahu min jasadi hatta takhruja tahta asfarihi. Siapa yang berwuduk dengan baik, maka berguguranlah dosa-dosanya di seluruh tubuhnya. Bahkan dosa-dosa itu berguguran di antara celah-celah kuku tangan dan kakinya. Sangat berkelas sekali. Barang siapa yang berwudu lalu dia membaca doa wudu yang kita ketahui, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhir doa, dibukakan 8 pintu surga dan ia boleh memasuki dari pintu surga mana yang ia ingin masuki. Lalu setelah itu dia pun melangkahkan kakinya ke masjid, baik dalam keadaan berat maupun ringan, baik di malam hari maupun di siang hari. Sampaikan berita gembira kepada mereka yang mana mereka melangkahkan kaki ke masjid di saat yang sangat gelap. Bukan hanya malam hari saja, ketika kita malas, ketika kita banyak masalah-masalah, tapi kita tetap melangkahkan kaki kita ke masjid, itu pun bagian dari kegelapan. Maka sampaikanlah berita bagi mereka, mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Setiap hayunan kaki kita, kaki kanan dan kaki kiri kita, dari rumah sampai ke masjid sampai kembali lagi, akan diberi nilai pahala dan kebaikan serta penghapus setiap dosa-dosa kita. Bahkan ada sahabat Rasulullah tidak mau punya rumah dekat dengan masjid, dia kepingin jauh dari masjid, sehingga sahabat-sahabat lain memberikan saran, kalau bisa engkau belilah seekor keledai, yang dengan keledai itu engkau bisa mendatangi masjid baik siang maupun malam. Tidak, aku ingin rumah jauh dari masjid, dan setiap langkahku baik berangkatmu kembali bernilai hasanah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini disampaikan kepada Rasulullah. Apa kata baginda Rasulullah? Dia mendapatkan semuanya itu. Sangat berkelas sekali
sunnah Rasulullah ini. Lalu setelah itu dia sholat. Selesai sholat, dia baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, disempurnakan 100 kali dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Apa kata Rasulullah? Akan diampuni dosanya walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Merugilah kita yang kita tidak bisa menikmati takbiratul ihram kita. Kita tidak bisa menikmati solat kita. Merugilah kita kalau kita tidak bisa menikmati ruku dan sujud kita. Merugilah kita kalau kita tidak mengisi hari-hari kita dengan silaturahim, mengisi hari-hari kita dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang sibuk mencari marjan di lautan, ketika orang-orang sibuk mencari emas di gunung-gunung, tapi ada emas dan marjan serta mutiara yang jauh berharga, yaitu mutiara yang tertanam dalam diri kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang datang ke persada bumi ini membawa rahmat bagi semesta alam ini. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, tentunya sunnah-sunnah Rasulullah itu tidak hanya sekedar sunnah lahiriah, tapi juga sunnah batiniyah. Banyak orang sekarang sibuk mengamalkan sunnah, tapi sunnah lahiriah, tapi tidak mengamalkan sunnah batiniyah. Itulah yang disebut dengan tariqus sunnah, yaitu baik sunnah yang terlihat maupun sunnah yang tidak terlihat. Sunnah batiniyah, bagaimana Rasulullah sangat takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Rasulullah sangat besar sekali pengharapannya kepada Allah. Bagaimana Rasulullah sangat cinta sekali kepada umat manusia ini, khususnya kita kaum muslimin. Bahkan Rasulullah sampai terlambat untuk melaksanakan takbiratul ula dalam jamaahnya, sehingga Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi imam, karena untuk mendamaikan dua kaum yang berseteru. Rasulullah terlambat untuk melaksanakan takbiratul ihram karena ingin mempersatukan kaum muslimin ini. Saat itu Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi imam. Lalu Abu Bakar As-Siddiq ingin mundur ke belakang, teruskan kata Rasulullah. Tapi Abu Bakar tetap mundur sehingga Rasulullah yang maju menjadi imam. Setelah sholat Rasulullah bertanya, mengapa aku perintahkan engkau untuk maju tapi engkau tidak mau meneruskan jadi imam? Ya Rasulullah, tak pantaslah putra Abu Quhafah ini menjadi imam sementara Rasulullah masih ada di tengah-tengah kami. Karena itu kata ulama, adab dan akhlak ini jauh lebih utama dari ilmu dan perintah. Walaupun Rasulullah memerintahkan, tapi Abu Bakar As-Siddiq tidak mau mentaatinya karena takzimnya dan tidak layaknya ia mendahului baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti manusia. Bahkan kata Rasulullah, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kamu dan yang paling dekat nanti kedudukan dengan aku pada hari kiamat, mereka adalah orang yang paling baik akhlaknya. Seorang tabi'in yang hidup di antara dua zaman, yaitu Abdullah bin Mubarak rahimahullah, mengatakan tafsir daripada akhlak yang baik itu tiga, yang sangat disukai oleh Rasulullah kepada umat-umatnya dan yang sangat dekat nanti kedudukannya dengan Rasulullah pada hari kiamat. Yang pertama adalah talaqatul wajhi, manisnya wajah, indahnya wajah, wajah yang selalu bahagia, wajah yang ada gulanya, wajah yang ada madunya. Inilah cermin umat Rasulullah yang baik. Wajahnya selalu tersenyum, wajah yang penuh dengan familiar, penuh dengan persahabatan. Sebelum kita melangkah kepada sunnah-sunnah yang besar, belajarlah kita untuk menghiasi wajah kita dulu dengan senyum. Sebab ini adalah sunnah yang sangat disukai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila dengan senyum yang murah dan gampang ini, tidak perlu kita duduk di bangku perguruan tinggi untuk senyum,
tapi senyum saja kita tidak bisa dengan saudara-saudara kita seiman, maka itu menandakan kita bukanlah umat Nabi Muhammad yang terbaik. Yang kedua, wabazlul ma'ruf, murah hati, suka menolong, ringan tangan, membantu, menghibur, memberi motivasi dan memberikan semangat bagi saudara-saudara kita. Yang terakhir, cermin akhlak yang baik itu adalah wakaful adza, menahan diri untuk tidak menyakiti siapapun. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat memberikan motivasi dan semangat buat kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, baik sunnah-sunnah yang kita anggap kecil maupun sunnah-sunnah yang besar, sebab tidak ada kemuliaan nanti ketika kita berjumpa dengan Rasulullah kecuali kita mengamalkan sunnah-sunnahnya secara kafah. Dan mudah-mudahan Allah anugerahkan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi binafsihi وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus salah.